Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin merupakan komando kewilayahan pertahanan yang berkedudukan di Makassar. Pembentukan Kodam 14 Hasanuddin berlatar belakang situasi dan kondisi keamanan yang belum stabil pasca kemerdekaan serta muncul pemberontakan di beberapa wilayah bagian timur Indonesia, menjadi pertimbangan dibentuknya Komando Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur sebagai institusi militer yang memainkan peran dan fungsi pertahanan yang kuat, pembinaan teritorial, serta mampu menghadapi berbagai ancaman yang timbul di wilayah Indonesia Timur. Teritorium 7 Indonesia Timur kemudian dibagi menjadi 4 komando daerah militer, termasuk di dalamnya Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara atau KDMSST berkedudukan di Makassar, selanjutnya disebut Kodam 14 Hasanuddin. Dalam rangka mewujudkan postur pertahanan yang efektif dan efisien, Kodam 14 Hasanuddin dan Kodam 13 Merdeka dilikuidasi menjadi Kodam 7 Wirabuana dengan wilayah teritorial seluruh daerah Sulawesi. Dan selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2016, Kodam 13 Merdeka yang berkedudukan di Manado diaktifkan kembali. Selanjutnya, pada tanggal 12 April 2017, diresmikan berubahnya nama Kodam 7 Wirabuana menjadi Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah teritorial meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer baru, Korem 142 Tatak di Sulawesi Barat yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Kodam 14 Hasanuddin, kini berpisah dan bergabung dengan satuan baru Kodam 23 Palakawira. Saat ini, Kodam 14 Hasanuddin meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan moto setia hingga akhir. 69 tahun, Kodam Hasanuddin telah berkiprah demi merah putih. Semangat pengabdian yang tak pernah padam, Kodam 14 Hasanuddin terus hadir menjaga kedaulatan negara, serta menjadi garda terdepan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kini, Kodam Hasanuddin di bawah kepemimpinan Majen TNI Bangun Nawoko, Panglima yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama atas keberhasilan yang meredam aksi demo anarkis di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dalam setiap dinamika tugas dan pengabdian, Kodam Hasanuddin terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui berbagai latihan dan operasi. Kemampuan tempur, disiplin, dan ketahanan prajurit terus ditempa untuk menghadapi setiap penugasan. Di tengah pelaksanaan latihan, kepedulian kepada masyarakat juga tetap menjadi prioritas, di mana bantuan terus diberikan kepada warga di sekitar daerah latihan sebagai wujud nyata kehadiran TNI selalu membawa manfaat bagi rakyat. Dalam penugasan operasi, Yonif 700 Wirayuda Cakti telah menuntaskan Satgas Pamtas RI PNG Mobile pada akhir 2025. Sementara itu, Yonif 721 Makassau dan Yonif 726 Tamalatea tengah dipersiapkan untuk penugasan di wilayah Papua. Di sisi lain, Yonif 725 Worowagi masih menjalankan tugas di daerah operasi Papua dengan terus menunjukkan dedikasi dan pengabdian terbaik. Keberhasilan juga ditorehkan dalam operasi kemanusiaan saat pencarian pesawat jatuh ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, di mana prajurit Kodam Hasanuddin bersama tim gabungan di bawah komando langsung Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko bergerak cepat menembus medan berat dan terjal, berhasil menemukan bagian penting pesawat, ILT dan black box, maupun serpihan lainnya, serta berhasil mengevakuasi ke seluruh korban. Dalam mendukung program prioritas nasional, Kodam 14 Hasanuddin dengan pengawasan langsung oleh Pangdam juga aktif mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah. Melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), percepatan pembangunan terus dilakukan, disertai inovasi workshop dan sistem pabrikasi terpusat yang mempermudah serta mempercepat pembangunan di lapangan. Program Jembatan Garuda Merah Putih juga terus dikawal sebagai bagian dari pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Terima kasih saya kira ya Panglima Hasanuddin, teruskan. Saya bangga dengan kalian. Lanjutkan tugas.
Di sektor ketahanan pangan, Kodam Hasanuddin melaksanakan program optimalisasi lahan dan cetak sawah untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Sementara itu, pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung program TNI Angkatan Darat, TMMD sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat, bersama program TNI Manunggal Air melalui pembangunan sumur bor, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadi bukti nyata kehadiran TNI Angkatan Darat di setiap sendi-sendi kehidupan. Kepedulian juga diwujudkan kepada salah satu guru TK Kartika 21 Makassar. Janda 5 orang anak yang tinggal di kontrakan tidak layak ini diberikan hunian yang lebih aman dan nyaman oleh Pangdam. Guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, Kodam 14 Hasanuddin turut mendukung penuh pemberantasan barang terlarang melalui pengungkapan kasus serta pemusnahan narkoba dan barang ilegal. Semangat pengabdian juga diwujudkan melalui bakti sosial. Karya bakti pembersihan sungai, kanal, dan lingkungan dilakukan secara masif dan berkelanjutan, serta bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pengobatan umum, hingga operasi bibir sumbing dan sunatan massal bagi masyarakat yang membutuhkan. Kodam Hasanuddin juga menggelar kegiatan Coffee Morning bersama Insan Pers, menjadi ajang mempererat silaturahmi dan sinergi. Mitigasi bencana juga terus dikembangkan, salah satunya melalui inovasi penggunaan tas yang dapat menjadi pelampung darurat dan penyelamat saat keadaan banjir. Latihan operator pemadam kebakaran juga dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan dan respons cepat dalam penanganan situasi darurat. Kodam Hasanuddin juga bergerak cepat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah terdampak, bersama unsur terkait bahu-membahu melakukan evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan di lapangan. Sebagai bentuk sinergi strategis, pengukuhan warga kehormatan juga dilaksanakan kepada para tokoh, termasuk unsur akademisi, sebagai simbol kuatnya kolaborasi dalam memperkuat ketahanan nasional. Kodam Hasanuddin juga aktif dalam membangun sinergi pemerintahan dan masyarakat. Melalui Jambore Kepala Desa se-Sulawesi Selatan, Kodam mendorong lahirnya kepemimpinan yang profesional dan berintegritas di tingkat desa. Selain itu, Kodam Hasanuddin menjadi pionir yang pertama kali menggelar Latsarmil Komponen Cadangan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan nasional. Kodam 14 Hasanuddin terus menggalakkan komitmennya untuk memerangi praktik mafia werving dalam proses penerimaan prajurit. Seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan gratis guna melahirkan calon prajurit yang berkualitas. Dalam pelaksanaan seleksi SPPI KDKMP, Kodam 14 Hasanuddin diberi kepercayaan penuh untuk mendukung proses pemeriksaan kesehatan serta mental ideologi peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan terpilihnya sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Tak hanya itu, Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin juga mencatatkan prestasi melalui kegiatan donor darah dengan capaian terbanyak 6.559 kantong darah. Atas kontribusi tersebut, Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin menerima penghargaan dari Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Uli Simanjuntak, yang diterima langsung oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin, Ibu Reni Bangunnawoko, pada peringatan HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana di Jakarta. Kodam 14 Hasanuddin yang profesional, siap mengawal stabilitas pertahanan demi menyongsong Indonesia maju. Dirgahayu Kodam 14 Hasanuddin, setia hingga akhir. Ewako!